Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika hari ini. Apa kabar semuanya? Pak berharap semua sudah siap dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan belajar matematika pada hari ini, yakni dengan cara kita masing-masing berdoa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, sehingga apa yang kita pelajari oleh tuntunan Allah kita dapat memahaminya dengan baik. Demi kelancaran produksi video pembelajaran ini, adalah tidak salah kalau anak-anakku sekalian bisa subscribe atau like, sehingga channel ini tetap lancar memproduksi video membantu kita dalam belajar di sekolah. Anak-anakku sekalian dan semua orang yang mengikuti kegiatan belajar hari ini, pada hari ini kita mengikuti bagian terakhir dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, khususnya operasi bilangan pecahan. Kompetensi dasarnya masih tetap yang terakhir, yaitu 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat pecahan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, menentukan hasil perkalian bilangan pecahan. Yang kedua, menentukan hasil pembagian bilangan pecahan. Yang ketiga, menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan pecahan. Lalu yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Materi pada hari ini adalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ayo mari kita menalar untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Pada contoh pertama kita disajikan gambar botol yang penuh dengan cairan. Ini cairan apa? Ternyata diceritakan bahwa ini adalah cairan yang biasa dipakai untuk kesehatan. Ceritanya adalah untuk meracik suatu ramuan obat. Seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X ke dalam cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Kita mendalami pernyataan ini atau soal ini, yakni seluruh cairan yang dimiliki atau cairan X itu adalah sebanyak 2/3 liter atau per 3 liter yang dituangkan setiap 1 jam selama 3 jam. Nah, alternatif penyelesaiannya kita menggunakan alat bantu garis bilangan seperti yang kita sudah lakukan. Dari 0 kita berlangkah ke kanan segini. Jadi satu ruas garis 0 ke 1 dibagi atas 3. Menjadi daerah yang kita butuh adalah 2 bagian dari 3 ini. Begitupun lanjut terus sampai terakhirnya berhenti di angka 2. Nah, berarti arah berhitungnya adalah tahap pertama 2/3. Garis anak panah yang kedua tanda ini 2/3. Dijumlahkan berulang, hasilnya adalah sebanyak 2. Penjumlahan berulang ini adalah
diubah menjadi perkalian menjadi 3 kali 2/3. Operasi hitungnya menjadi 3 bilangan bulat ini dikali dengan pecahan 2/3 pembilangnya 2 dibagi dengan 3 atau per 3 yang adalah penyebut dari pecahan ini. Hasilnya 6/3 adalah 2 bilangan bulat. Nah, dari contoh ini kita melihat bahwa perkalian antara bilangan bulat dan bilangan pecahan itu dilakukan dengan cara yang benar ini dalam bentuk umumnya adalah bilangan bulat C kalau dikalikan dengan bilangan pecahan A per B sama dengan A per B kali C, sehingga hasil akhirnya adalah A kali C per V. Ini bentuk umum dari perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Yang berikut, tentukan hasil perkalian dari 4/5 kali 1/2. Lalu soal yang kedua adalah 2/4 kali 1/3. Penyelesaiannya kita menguraikan 4/5 dengan alat bantu pecahan persegi panjang ini dibagi atas 5 pecahan. Saya ulangi, menjadi 5 persegi panjang. Daerah yang diarsir beri warna biru 4, maka pecahannya adalah 4/5. Berikutnya 1/2 akan beri kita beri warna kuning untuk membedakannya dengan yang satu. Bagaimana kita mau menuju ke 4/5 kali 1/2? Nah, itu kita gabungkan gambarnya. Maka terdiri dari warna biru, warna kuning, dan warna putih yang sisa di sini. Nah, hasil hitungnya adalah kita melihat pada yang warna biru dengan kuning, 2 pasang ini. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 dari seluruhnya berapa? Seluruhnya adalah persegi panjangnya ada sebanyak 5, 5 lagi maka jadi 10. 4 dari 10. Kita katakan 4/5 kali 1/2 sama dengan 4/10. Yang kedua, 2/4 kali 1/3 ini hasilnya berapa? Kita buatkan alat bantu yang modelnya lain menggunakan perkalian seperti ini, yaitu 2/4 dikali dengan 1/3. Hasilnya adalah seluruh persegi kecil ini sebanyak 3 kali 4 yaitu 12. Lalu yang berpotongan itu ada sebanyak 2 yang beri arsiran, maka hasil perkaliannya adalah 2 dari 12. 2 dari 12 atau pecahnya 2/12. 2/12 pada bagian yang lalu tentang menyederhanakan bilangan pecahan. 2 dan 12 FPB-nya 2, maka 2 bagi 2, 1, 12 bagi 2, 6. Hingga pecahan yang paling sederhananya adalah 1/6. Bagaimana kalau tanpa alat bantu kita berhitung saja menggunakan cara berhitung yang kita sudah lakukan? Yaitu 4/5 kali 1/2 sama dengan, kelihatan, 4 kali 1 per 5 kali 2. Jadi 4 kali 1 per 5 kali 2. Kita berhitung perkaliannya menjadi hasil akhirnya adalah 4/10. 4/10 disederhanakan menjadi 2/5. Jika kita hasil dari
4/5 kali 1/2 adalah 2/5. Yang kedua, 2/4 kali 1/2 sama dengan 2 kali 1/4 kali 2, hasilnya adalah 2/12. 2/12 disederhanakan menjadi 1/6. Dari cara berhitung ini dapat kita membentuk bentuk umum dari perkalian dua pecahan itu adalah perkalian bilangan pecahan jika A per B dan C per D itu dua-duanya masing-masing namanya bilangan pecahan, maka A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Atau dalam bentuk kalimat, perkalian dari dua pecahan biasa itu adalah pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Demikian tentang perkalian dari dua pecahan yang tidak sama ini. Yang kedua tentang pembagian, operasi pembagian pada bilangan pecahan, kita ikuti contohnya. Di satu sekolah ada ibu guru, Ibu Tina ingin membagi 1/3 cairan kimia kepada dua kelompok praktikum IPA. Nah, di lab IPA ini praktik. Nah, pertanyaannya, berapa kelompok yang mendapat cairan kimia tersebut? Seluruh cairan kimia itu adalah 1/3. Diberikan kepada atau dibagikan sama banyak ke dua kelompok, maka kelompoknya ada berapa banyak? Kita memahami cerita ini menjadi mula-mula cairan ini kita beri begini. Ini misalkan gambarnya cairan sebanyak 1/3. Lalu dibagikan ke dua kelompok, dalam gelas ukurnya akan sejumlah ini. Ternyata ini sudah mengatakan bahwa gelas pertama ini adalah 1/6, gelas kedua juga 1/6. Artinya dibagi sama dari 1/3 untuk dua gelas ukur ini, untuk dua kelompok. Nah, berarti 1/3 bagi 2 sama dengan 1/6. Contoh yang kedua, 2/4 bagi, saya ulangi, contoh yang kedua, 3/4 bagi 1/4. Kita memberi garis bantunya, membentuk garis bilangan, lalu memberi angka dari 0, 1/4, 2/4, 3/4, sampai 1. Lalu, dari angka 3/4, kita langkah mundur sampai ke 0. Artinya membaginya sampai habis. Nah, satu langkah kedua, langkah ketiga itu sebanyak berapa langkah? 3 langkah, masing-masingnya adalah 1/4. Nah, dari angka 3/4 perlu 3 langkah mundur menuju ke 0. Sehingga kita mengatakan 3/4 bagi 1/4 sama dengan 3. Ini menggunakan cara berhitung kalau kita siapkan alat berhitung seperti ini. Nah, kalau hitung secara operasi matematika, maka 1/3 bagi 2 sama dengan 1/3 bagi bilangan bulat 2 ini, bilangan dalam bentuk pecahan adalah 2/1. Kita ubah dulu menjadi bilangan pecahan biasa, 2/1, lalu
sama dengan di sini 1/3. Faktor yang pertama 1/3, yang kedua adalah 2/1, ternyata diubah menjadi pembagiannya menjadi perkalian, lalu 2/1 menjadi 1/2. Nah, ketika sudah ubah menjadi bentuk perkalian, cara berhitungnya kita sudah pahami di awal, yaitu pembilang 1 kali 1 penyebut 3 kali 2. Hasil akhirnya adalah 1/6 untuk yang contoh 1 ini. Nah, contoh yang kedua, 3/4 bagi 1/4 sama dengan 3/4 kali pembagian ini diubah jadi perkalian, lalu 1/4 dibalik menjadi 4/1. Maka hasil akhirnya adalah, biasanya orang berhitung 3 kali 4, 12, 4 kali 1, 4, 12 sebagai 4 adalah 3. Tetapi ada yang sudah lancar, dia menggunakan pola menyederhanakan bilangan, yaitu 4 bagi 4 hasilnya 1. Maka 3 kali 1, 3, 1 kali 1, 1, menjadi 3/1 sama dengan 3. Contoh yang lain. Soal yang pertama, 3/5 kali 2 1/2 tambah 3/5 kali 11 1/2. Yang kedua, 15 5/8 bagi 2 1/2. Saya ulangi, 15 5/8 bagi 2 1/12 kurang 2 1/7 kali 3 3/10. Cara menyelesaikannya adalah yang pertama, 3/5 kali 2 1/2 tambah 3/5 kali 11 1/2. Ini perkalian dari bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, lalu dijumlahkan dengan perkalian lagi di sana. Maka kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya kita sudah lancar kemarin, yaitu 2 penyebut 2 kali bilangan bulat tambah dengan pembilang. Hasil akhirnya adalah 3/5 kali 5/2 tambah 3/5 kali 34/2. Dari sini kita dapat menghitung perkalian untuk yang pertama 3 kali 5 per 5 kali 2. Lalu yang kedua, suku yang ketiga per 5 kali 34/2. Itu cara yang benar. Ada langkah yang lain, diamati bahwa ada faktor yang sama, yaitu 3/5 di suku pertama, lalu 3/5 di suku yang kedua. Maka bisa diubah menjadi bentuk distribusi penjumlahan perkalian terhadap penjumlahan, yaitu 3/5 kali 5/2 tambah 34/2. Ini adalah bentuk perkalian dan kita sudah menghafal atau mengerti tentang cara berhitung begini. Yang pertama adalah menghitung yang ada di tanda kurung, yaitu 5/2 tambah 34/2. Hasilnya menjadi 3/5 kali 39/2. Sama dengan dikalikan 3 kali 39, 117. Lalu 5 kali 2, 10. Sehingga hasil akhirnya adalah 11 7/10. Ini dalam bentuk pecahan. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran, bisa diubah ke pecahan desimal.
Nah, kalau ke pecahan desimal 117/10 sama dengan berapa? Nah, anak-anak sudah lancar semua. Nomor 2, 15/5/8 bagi 21/12 kurang 21/7 kali 33/10. Hasilnya adalah kita mengubah pecahan campuran ini menjadi 125/8 125/8 bagi 25/12, yaitu dari 8 kali 15 adalah 120 ditambah dengan 5 sama 125, sedangkan 25 ini dapatnya dari 12 kali 2, 24 tambah 1, 25 kurang 7 kali 2, 14 tambah 1, 15/7 kali dengan hasil perhitungannya ini 33/10. Kita berhitung 125/8 bagi 25/12 menjadi 125/8 kali 12/25, lalu dikurangi dengan 3/7 kali 33/2. Nah, sama dengan 5/2 kali 3. Ini dari mana 5/2 kali 3 ini caranya? Caranya adalah ini dia menggunakan cara menyederhanakan bilangan, yaitu 5 ini dari 125 dengan 25 disederhanakan dengan 25, 25 bagi 25 1, lalu 125 bagi 25 /5. Lalu 2 ini dari 12 disederhanakan dengan 4, lalu 8 bagi dengan 4, maka dapatlah 2, sedangkan 12 bagi dengan 4 hasilnya adalah 3. Dikurangi yang ada sebelum suku yang keduanya ini, maka hasil akhirnya adalah 15/2 kurang 99/14. Nah, hasil perhitungannya menjadi 105 kurang 99/14. Kenapa begitu? Ini adalah bentuk lompatan dari berhitung ini. 3 kali 5 15/2 dan 3 kali 3 33/14. Maka ini disamakan ke 14. 14 bagi 2 7. 7 kali 15 adalah 105. Oke, saya kira semua sudah bisa. Hasil pengurangannya menjadi pecahan biasa 6/14 disederhanakan menjadi 3/7. Nah, untuk bilangan pembagian bilangan pecahan yang ada adalah A/B bagi C/D sama dengan A/B kali D/C. Nah, ini untuk pembagian, perkaliannya adalah A/B kali C/D sama A kali B. Saya ulangi, A kali C/B kali D. Pada perkalian kita membuat kalimatnya menjadi perkalian dua pecahan adalah pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, sedangkan pembagiannya adalah pembagian dari dua pecahan adalah pembagiannya diubah menjadi perkalian dan faktor yang kedua dibalik menjadi penyebut jadi pembilang, lalu pembilang menjadi penyebut.
itu pernyataan umum untuk perkalian pecahan dan pembagian bilangan pecahan. Contoh yang kedua untuk operasi gabungan dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, dan jenis-jenis bilangan pecahan, pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran. Misalnya soal nomor A, 3,5 bagi 3/4 tambah 3/5 kali 2/3. Nah, ini sudah menggunakan operasi campuran dan jenis bilangan pecahannya juga sudah gabung beberapa. Nah, 3,5 diubah menjadi pecahan biasanya adalah 35/10 bagi 3/4 tambah pecahan campuran di sana kita ubah jadi 18/5 kali 2/3. Jadi suku pertama menjadi 35/10 kali 4/3. Jadi ini pembagian kita balik menjadi kali 4/3 tambah 18/5 kali 2/3. Oke. 35 kali 4/10 kali 3 tambah 18 kali 2/5 kali 3. Ini caranya. Lalu terakhir 140/30 tambah 36/15. Nah, ini disamakan penyebutnya menjadi atau KPK dari ini adalah 30 menjadi 140 tambah 72/30, hasil akhirnya adalah 212/30. Disederhanakan menjadi 106/15 atau 71/15. Nomor B, 5 bagi 4/8 tambah 6/8 tambah 25/100 kurang 5/4. Kita menghitung mulai dari yang ada di dalam tanda kurung ini, kurung siku ini 4 tambah 6 adalah 10 per penyebut yang sudah sama 8 tambah dengan dua suku berikutnya, hasilnya adalah ini dibalik menjadi 5 kali 8/10, lalu akhirnya menjadi 5 kali 8 40, 40/10 tambah 25/100 kurang 5/4. 10, 104. Maka BK dari tiga bilangan ini adalah 100, sehingga 100 kali 40 bagi 10, 10 kali 40, 400. Lanjut suku yang kedua pembilang itu 25, yang ketiga adalah dikurangi dengan 125. 425 ini hasil jumlahnya 425 kurang 125/100 menjadi 300/100, hasil akhirnya adalah 3. Inilah seluruh rangkaian belajar pada operasi perkalian dan pembagian, dan pada bagian akhir ini kita sudah mengulang dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, dan beberapa jenis bilangan pecahan yang kita sudah pahami bersama. Untuk itu, diharapkan semua siswa aktif dan kita semua aktif untuk belajar memperdalam apa yang kita sudah ikuti ini dengan menyelesaikan soal latihan sebanyak 2 saja. Ini nanti setelah videonya kita tutup dan diselesaikan, dikirim langsung ke Pak. Sedangkan ada tugas
mandiri yang diberikan dari buku siswa akan disampaikan melalui grup kelas nanti. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian seluruh siswa dan semua orang yang membantu kita untuk memperlancar kita memahami apa yang kita pelajari. Selamat beraktivitas menyelesaikan soalnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Salam.